Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cemis Cerita Misteri di channel YouTube CMP Project. Berjumpa kembali bersama saya Jaka Septi Arizona, host dari Cerita Misteri yang senantiasa menghadirkan para tamu yang memiliki pengalaman spiritual, supranatural, dan hal-hal gaib yang akan di-sharing, yang akan dibagikan kepada seluruh pemirsa Cemis di channel CMP Project. Namun sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, hari ini kita kedatangan seorang praktisi supranatural, tapi beliau masih cukup muda, akan tetapi pengalaman spiritualnya, pengalaman di dunia supranaturalnya sudah cukup malang melintang, sehingga akan ada hal-hal yang akan beliau bagikan kepada seluruh pemirsa. Baik, langsung saja kita panggil bintang tamu kita malam ini, Kang Kadam alias Kang Jebeng. Di Facebooknya bisa di searching Kang Jebeng. Beliau adalah bintang tamu kita malam ini. Dengan segala hormat kami persilahkan untuk bergabung bersama kami. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Di akhir ini kesehatan menjadi hal yang paling utama dan paling penting ya, Kang ya. Iya. Karena beberapa minggu ke belakang sangat banyak musibah yang menimpa saudara-saudara kita, tetangga, yang karena wabah ini akhirnya harus meninggalkan kita semua. Kita berharap wabah ini segera berlalu. Amin. Dan kita bisa menjalankan kehidupan normal seperti biasanya. Amin. Oke, Kang Kadam, seperti biasa Cemis ini menghadirkan bintang tamu yang akan membagikan pengalaman di dunia yang tidak kasat mata barangkali bagi sebagian orang, atau pengalaman spiritual yang berbau misteri gitu kan. Karena memang hidup ini penuh dengan misteri. Betul. Mudah-mudahan Kang Kadam bisa memberikan menceritakan pengalamannya kepada kita, sehingga dapat kita jadikan pelajaran atau mungkin bisa dijadikan tontonan yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja. Pengalaman apa yang akan Kang Kadam atau Kang Jebeng ini yang akan diceritakan dalam Cemis episode kali ini? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Yang terhormat untuk sahabat kita, sahabat subscriber dari CMP Project, tentunya saya sangat berterima kasih diundang ke CMP Project untuk menceritakan pengalaman saya yang pernah saya alami, yang begitu keanehan bagi saya sendiri. Jadi awal mulanya saya diundang ke kakak saya untuk menghadiri anaknya yang barusan lahir. Pas lahir ini anaknya hari Jumat Kliwon. Di daerah mana itu? Pokoknya kalau misalkan di daerahnya saya maaf nggak bisa disebutin. Oh gitu ya. Iya, soalnya ini mengandung cerita yang begitu gimana gitu kan. Siap. Jadi pertama-tama saya mau menceritakan dari awal. Saya diundang oleh kakak saya yang melahirkan sebuah anak laki-laki yang lahir pada hari Jumat Kliwon. Waktu itu saya ke situ sekitar sesudah lahiran, mungkin 2 hari apapun 3 hari. Pas saya ke situ jam 5 sore. Jadi di perjalanan yang begitu cukup lumayan jauh, akhirnya saya lewat tidak
bisa sholat beribadah maghrib. Jadi sampai di tempat saya sekitar mau isya lah Pak. Tidak tahu kenapa saya datang ke situ tidak langsung bersalaman sama keluarga kakak ipar saya di situ Pak. Iya. Nanti saya datang ke situ langsung ke kamar mandi, ngambil air wudhu, langsung sholat. Begitu habis itu saya wirid sebentar. Habis wiridan, hati saya langsung ingin mendekati bayi itu. Begitu itu saya langsung adan Pak. Saya adan sebelah kanan, ke kuping sebelah kanan, saya komat sebelah kiri. Kenapa, nggak tahu kenapa kok bayi ini tadinya terdiam, kayak gimana gitu nah Pak. Kalau misalkan diceritain mah kayak belum ada nyawanya. Oh, berarti bayinya kakaknya Kang Kadam ini pada saat dilahirkan itu kayak kondisinya belum bernyawa. Iya. Artinya pias ya Pak ya. Betul Pak. Lemas gitu kan. Tidak seperti bayi-bayi umumnya kan kalau dilahirkan itu langsung nangis biasanya. Iya. Nah, ini diam. Diam Pak. Diam. Mengkhawatirkan ya. Kalau di dunia medis ini sangat mengkhawatirkan itu. Pas begitu saya habis itu terus saya bacain lagi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung dengan senyum, wajahnya begitu kayak senang gitu nah Pak. Setelah diperdengarkan nama-nama atau diadankan, disyahadatkan, bayi itu merespon dengan senyum. Artinya seperti bayi pada umumnya ya, akhirnya normal ya. Betul Pak. Nah setelah itu saya keluar Pak dari rumah. Setelah keluar saya dari rumah, saya ngobrol sama yang punya rumahnya. Berhubung kakak saya di situ ngontrak, jadi saya ketemu sama orang yang punya rumah. Berarti pendatang ya? Pendatang Pak. Nah begitu saya udah ngobrol sama bapak itu, ngobrol tentang masalah usaha, ngobrol tentang masalah kehidupan. Kata saya, Pak, bapak ini orang kaya ya Pak ya, rumah banyak di gerbang. Kata saya kayak gini. Kata dia jawab, oh saya biasa aja mas gitu. Nah ini anak saya punya anak berapa Pak? Saya punya anak 3. Nah anak 3 di mana aja Pak? Yang satu di Jakarta, yang kedua sudah meninggal. Hanya 2 anaknya. Jadi yang satunya lagi sudah meninggal lagi baru kemarin Pak katanya. Nah pas begitu saya ngobrol sama bapak itu, datanglah seorang nini Pak, pakai tetekan. Pakai tongkat. Begitu pakai tongkat, saya lihat di situ, saya dengan keanehan, entah memang dari mata saya salah melihat, tapi hati saya kok lain ini Pak. Pas begitu, astagfirullahaladzim, ya Allah, kata saya tuh, ini orang kok wujudnya seperti ini gitu. Nah ada apakah itu? Setelah ibu itu datang ke situ, ikut ngobrol Pak. Jadi langsung nyambung bahwa ini nih bapak ini katanya bapak tirinya yang nikah sama ibu tirinya. Saya langsung kaget Pak. Ada apakah bapak ini ada sebuah kebohongan yang diucapkan tadi saya ngobrol. Saya terdiam, tapi saya melihat sama nenek itu. Nenek itu aslinya gimana? Jadi seperti orang hidup tidak hidup Pak. Seperti orang hidup tapi tidak hidup. Kayak zombie berarti ya. Mungkin seperti itu ya kelihatan saya. Jadi kelihatan saya ini memang aneh lihat nenek itu tuh. Tapi wujudnya memang seperti nenek-nenek pada umumnya atau ada yang lain? Ada yang lain Pak. Kalau misalkan umum yang ini kan jadi kelihatan dengan kasat mata kan, jadi berwujud masih ke manusia itulah. Kalau ini mah dilihatnya kayak ada yang mendampingi, jadi kayak
ada sebuah perjanjian, nggak tahu apa ya Pak ya. Kondisinya malam waktu itu ya. Malam. Nah begitu saya udah beres berbincang-bincang sama bapak itu, sama ibu itu, datanglah kawan saya. Datang kawan saya, Pak, saya mau main di situ Pak, katanya. Saya langsung mengirimkan apa tuh yang namanya zaman sekarang tuh, Google Map. Oh iya iya. Saya kirimkan Sherlock lah. Saya kirimkan Sherlock. Begitu saya kirimkan Sherlock, kawan saya begitu ini dijemput sama saya Pak. Begitu dijemput, langsung saya buka gerbang, masuk, dia bawa mobil kan. Begitu mau mobil, saya tanya, kebetulan juga dia tuh bawa bayi. Teman bapak ini main bawa bayi juga. Bawa bayi. Berhubung bayinya juga lahirnya pada hari Sabtu Kliwon. Oh, kalau Kak Adam ini malam Jumat Kliwon. Kalau temennya ini bayinya lahirnya malam Sabtu Kliwon. Jadi pas kata saya tuh langsung saya nanya, anak kamu lahir pada hari apa? Hari Sabtu. Hati saya sudah langsung berkata-kata, wah, kata saya nih, ada apa dengan malam ini? Iya. Langsung saya terdiam, tapi saya nggak ngobrol sama kawan saya bahwa ada sesuatu nanti pada malam kosong nanti Pak. Maksudnya tengah malam. Iya. Nah begitu kayak gitu, dia turun dari mobil. Kok turun dari mobil? Perasaan saya lain, gitu Pak. Ada apa? Anak ini juga ada yang mengikuti. Si bayi itu tuh. Begitu assalamualaikum, masuk rumah, dicampur Pak, bayi yang Jumat Kliwon sama yang Sabtu Kliwon ditaruh bersamaan, disimpan bersamaan mungkin sekitar 10 menit. Pas saya ngucapin, ini jam berapa? Kata dia tuh jam 12. Pas jam 12 saya langsung di situ sudah merasakan yang begitu dahsyatnya. Jadi serangan bertubi-tubi. Jadi anak yang Sabtu Kliwon ini, anak kawan saya ini nangis Pak. Sangat kencang. Pokoknya nangis. Kata saya itu ngomong sama kakak saya, coba minta air segarung. Gitu. Berhubung kawan ini peka, mungkin mengerti Pak, ini masalah kemistisan, kegoiban. Ayo saya antar katanya. Begitu saya mau antar, kakak saya di sini muntah. Langsung muntah spontan dengan tadinya enak ngobrol apa gimana sehat kondisi langsung muntah. Wah, di sini kata saya, astagfirullahaladzim ya Allah. Di sini saya minta keselamatan, semoga tidak terjadi apa-apa dengan keluarga saya ataupun dengan anak kawan saya Pak. Nah setelah saya dikasih air segayung, saya putari rumah tiap pojok. Putari tiap pojok dari kanan ke belakang, kiri, langsung saya pas di situ, kawan saya langsung lari. Pada saat ikut di belakang, muter itu ya. Langsung lari, kata saya mau kemana? Padahal saya juga di situ nggak tahu kenapa, kok rasanya tidak seperti ini. Ya sedikit saya ibarat ke dunia mistis, enggak seperti ini yang saya rasakan ketakutan, saya juga merasa takut gitu Pak. Iya. Merasa sangat takut banget, ya Allah ada apa ini, langsung hadir dari utara, langsung ke saya, langsung badan tuh langsung diem aja kayak itu. Sini kata saya, kawanin saya, dia langsung 14 ke situ Pak. Setelah beres udah saya putari, ngobrol lagi di situ Pak. Kawan saya mungkin perasaannya nggak enak, peka dia mungkin kan. Pas begitu dia tuh mau muntah, mau kerasukan. Di situ mau kerasukan, begitu mau kerasukan pindah duduknya lagi. Kalau kakak saya sebenarnya tahu Pak, di tempat itu mungkin tahu, tapi dia nggak mau mengucapkan lafad-lafad gitu. Semakin banyak kita membaca lafad-lafad Allah mungkin kan semakin datang. Jadi obrolan kita ini tidak ke obrolan yang gaib.
Itu Pak. Yang lebih anehnya lagi, saya nih begitu lihat bayi lagi ke situ Pak, lihat di kasur itu darah semua. Darah. Kelihatan sama saya nih darah. Kata saya nih, ini darah apa? Tapi yang lain tidak melihat darah. Yang lain tidak melihat. Cuma 1-2 orang Pak yang melihat di situ. Tapi tidak ada yang mau terbuka. Nggak ada satupun yang mau ngomong. Nah pas begitu saya ke situ, kawan saya udah lama ngobrol, kawan saya tuh mau pulang, kontak sama saya tuh, hatinya mungkin ya Pak ya, cepatlah bawa pulang anaknya, kata saya tuh dalam hati nih. Terus dia langsung, Pak ya udahlah, ini sudah jam setengah 3, jam setengah 3 saya mau pulang. Ya udah kata saya, hati-hati. Kebetulan sebelum pulang itu Pak, anaknya tuh nangis terus, nggak diam-diam, sampai ketakutan mungkin dia kan, pemikirannya kan, jadi nggak berani ngomong. Dia jadi ya udahlah saya mau pulang aja gitu. Nah setelah itu malam jam habis sholat subuh, saya nih merasa memang ngantuk banget ya Pak ya. Pas begitu saya merasa ngantuk, padahal ada ruangan 30 Pak. Ada rumah itu tuh ada ruangan 30. Saya masuk sini kayak dilarang mau tidur. Masuk sini kayak dilarang mau tidur. Masuk sini kenapa? Kata saya tuh kenapa? Kata saya. Kok bisa seperti ini? Kata saya, sampai saya memaksakan diri. Yang melarang tuh perasaan apa memang ada yang melarang? Perasaan. Cuma perasaan. Pas begitu saya ya kayak mungkin ada pendamping mungkin ya Pak ya, yang jangan katanya, jangan tidur seperti ini katanya kan, jangan tidur di sini katanya. Pas saya mau maksain tidur Pak, itu hadir seorang sosok perempuan di ruangan kamar. Nah di ruangan kamar itu, jadi pas saya paling mungkin kayak orang baru mejam, kata orang Jawa tidur ayam mungkin ya Pak ya. Iya. Tidur ayam sekali mejam langsung hadir itu. Langsung saya ini kan mata lagi, dipelototin mata saya, langsung ya Allah kata saya tuh, ini ada apa? Gitu Pak. Nah setelah ini saya nggak berani tidur. Nah terus saya tidur lagi ke ruang tengah, itu nggak tidur, sosok seorang kakek-kakek yang tadi Pak mendatangi. Dia mendatangi sampai 3 kali sama saya, minta disembuhkan kakinya. Jadi kakek-kakek yang pertama saya ketemu tadi, yang punya rumahnya tuh, dia minta kaki saya minta disembuhin, katanya kaki saya minta disembuhin. Saya bangun langsung, ada apa ini nih. Nah besok lagi saya ngobrol sama kakek-kakek itu Pak. Ternyata rumah itu tuh rumah barusan ditinggal oleh anak perempuannya yang baru meninggal belum 40 hari. Langsung saya bertanya, ya Allah, pantesan ada keanehan seperti ini, kata saya itu. Saya biasa masuk ke rumah siapapun merasa tenang, dan saya yang perasaannya lagi Pak, rumah ini nih memang kayaknya ada sebuah pasangan. Penyebab kematiannya tidak diceritakan. Nah kalau penyebab kematian mah jadi mungkin kalau untuk penyakit medis ini kayak kena asam lambung mungkin Pak ya, yang biasa-biasa gitu. Nah tapi kalau menurut saya nih mungkin dari keluarganya, karena keluarga ini orang kaya tapi tidak bisa dinikmati Pak. Rumah berapa rumah dia yang kosong tidak ditinggali. Jadi semakin sendirinya yang sakit, semakin dia makin kaya. Nah, di situ Pak. Makanya pas tadi saya ngobrol sama kakek-kakek itu, yang ngobrolnya bahwa anak yang ditunggu rumah kakak saya ini nih barusan meninggal belum 40 hari Pak. Perempuan. Nah sesudah itu saya malam habis sholat maghrib lagi ya Pak ya. Pokoknya saya siang pun di situ nggak tenang Pak.
Mau tidur di sini nggak boleh, mau tidur di sini nggak boleh. Begitu tidur saya sampai tidur kamar 02, sampai saya memberanikan diri tidurnya di garasi motor. Tidur di garasi motor. Begitu saya tidur di garasi motor, itu langsung Pak dipanggil. Dam, kamu lagi apa? Katanya. Saya langsung bangun, astagfirullahaladzim. Kata orang tua kan kalau misalkan ada yang memanggil sosok yang tidak kenal, jangan dijawab ya Pak ya. Iya. Nah pas begitu kayak gitu, saya mau maksakan diri lagi Pak, karena mata memang sudah nggak kuat. Saya tidur, pas tidur diajak main sama perempuan itu Pak. Jadi perempuan itu tuh pakai baju merah. Pokoknya ayo kamu ikut sama saya, katanya gitu. Kalau misalkan kamu pingin kaya ataupun pingin ibaratnya keduniaan, kamu boleh ikut saya. Kalau kamu ikut dijamin kaya. Saya diajak muter-muter di sekelilingan rumah itu Pak. Ternyata apa? Memang rumah itu tuh memang orang yang untuk kekayaan gitu. Hasil pesugihan. Hasil pesugihan Pak. Iya. Yaitu mungkin pengalaman saya yang sangat ibaratnya, jadi tinggal di situ seperti mimpi Pak. Seperti nggak sadar pokoknya. Bener-bener nggak sadar hati saya tuh, kenapa saya tinggal kayak gini, kok kayak di dalam mimpi. Nggak sadar-sadar saya ini sampai tekan bangun katanya. Iya. Bangun. Kok nggak bangun-bangun, kata saya. Bangun. Pas begitu saya ini Pak, pingin pulang karena perasaan saya pun ya sholat kayaknya susah, mau wirid gimana, kata saya agak sulit banget di sini. Semakin saya wirid semakin kehadiran datang, semakin wirid semakin dia dekat, semakin wirid semakin yang ininya datang. Jadi di situ ada sosok 3 Pak. Satu dari pesugihan, kedua mungkin dari efek anak bayi itu ya, yang hari Jumat pas Kliwon sama Sabtu Kliwon, kata saya kalau misalkan ditambah lagi Selasa Kliwon udah komplit nih, gitu kan. Iya. Kalau untuk kegoiban gitu kan. Jadi kalau dari Kidul itu sosok dari Kodam. Kodamnya siapa itu? Ya dari Kodam pingin ngikut sama bayi itu Pak. Oh iya. Kalau dari arah Lor Utara itu dari pesugihan Pak. Jadi kalau misalkan sosok dari Wetan itu dari yang punya rumah sendiri. Sampai saya, ya Allah, hidup pingin kaya sampai seperti ini, kata saya itu. Kenapa, kata saya kan itu. Nah begitu saya dari situ Pak, saya pulang. Begitu pulang ketemu sama teteh saya, kakak saya. Itu di situ tidak ada yang menceritakan kemana kejadiannya, cuma nyuruh saya suruh datang ke situ. Pas pulang katanya ada apa di situ, katanya. Saya pas kebetulan main ke kakak saya ke situ, kata dia ngomongnya kasurnya berdarah. Kata saya sama. Ya Allah, kata saya itu berarti bukan dari hati saya aja, penglihatan saya aja. Mungkin dari kakak saya kan suka tirakat juga siapa ya. Kebetulan pulang dari situ sampai mencret-mencret Pak. Kakak yang laki-laki sama kakak yang perempuan. Cuma saya tuh apa ini dari mimpi, sama kata saya. Seperti dunia mimpi, sudah balik di rumah tuh astagfirullahaladzim, ya Allah, kata saya tuh. Kok seperti ini banget gitu nah. Ya pas pulang sudah balik lagi Pak. Seperti semula, langsung saya telepon ke kakak saya kan. Kata saya itu sering-seringlah sholat. Tapi kondisi bayinya akhirnya baik-baik saja? Alhamdulillah. Kalau masalah kondisi bayi, saya telepon lagi, gimana bayinya? Alhamdulillah. Mungkin saat ini Pak, dia pas ditelepon lagi nih, kata saya udah pindah dari rumah situ. Oh udah pindah? Udah pindah, alhamdulillah kan. Baik pemirsa, tadi apa yang diceritakan oleh Kang Kadam alias Kang Jebeng ini cukup luar biasa. Bagaimana kakaknya bisa menempati sebuah rumah yang ternyata menyimpan banyak hal gaib gitu kan. Tentu tidak serta merta gitu kan kejadian gaib.
yang terjadi itu ada penyebabnya. Jelas. Hasil dari penglihatan batin Kang Kadam yang memang beliau ini adalah pelaku supranatural, praktisi supranatural, melihat bahwa gangguan-gangguan gaib yang dirasakan beliau beserta keluarganya atau bahkan sahabat yang main ke situ, itu ternyata rumah itu dihuni oleh beberapa makhluk gaib dari berbagai sumber. Ya salah satunya adalah pesugihan gitu kan. Yang sehingga tadi sempat juga merenggut korban dari putrinya si pemilik. Iya. Jadi semakin banyak penyakit, semakin naik hartanya. Baik, Kang Kadam, terima kasih banyak. Apa yang bisa disampaikan pesan atau kesan kepada pemirsa sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tadi Kang Kadam ceritakan itu kan, jangan sampai kita kemudian mengorbankan orang-orang terdekat kita hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, dalam hal ini adalah mengejar materi gitu kan, sehingga tidak selesai sampai di situ. Akhirnya orang-orang yang memang bukan keluarganya pun ikut terusik ya karena kehadiran makhluk-makhluk yang memang tidak diinginkan. Mangga, pesannya apa? Ya mungkin pesan saya untuk sahabat-sahabat semua, khususnya yang melihat di CMP Project di Cemis, kalau mau kaya ataupun mau kesenangan dunia, kita minta yang sebenar-benarnya, minta kepada Allah. Jangan sampai kita senang tapi tidak menikmati, jadi keluarga sendiri jadi korban. Percuma banyak harta tapi tidak bahagia. Ya mungkin itu saja dari saya. Kita balik lagi sama Kang Jaka. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita misteri tadi, apa yang disampaikan oleh Kang Kadam. Alangkah indahnya kalau kita mencari rezeki pada jalan yang benar ya. Betul. Menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, karena segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Terlebih tadi kayak semacam pesugihan itu, konsekuensinya adalah kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tonton terus channel kami, like and subscribe, share, dan semoga sahabat-sahabat semua tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Jangan sering keluar rumah, mending nonton CMP Project ya. Betul. Sambil ngopi. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi